Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Renandi Agung dengan NPM 6021210082. Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Pancasila angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi remaja, yaitu self. Apa sih yang dimaksud dengan self? Apa itu self? Self adalah perasaan atau pemikiran bahkan sikap terhadap dirinya sendiri dan segala sesuatu proses psikologis yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian. Kata Rogers dalam Kumara 1988. Self itu terdiri dari beberapa macam, ada self image, self efficacy, tapi di sini saya akan membahas tentang self esteem. Apa itu self esteem? Self esteem atau biasa juga disebut dengan harga diri adalah pemikiran atau sudut pandang individu tentang bagaimana ia menilai atau menghargai dirinya sendiri. Self-esteem merupakan salah satu cara seorang individu dalam menghargai, menyukai, atau menyayangi diri sendiri. Self-esteem dapat berubah-ubah. Ada waktu di mana seseorang mempunyai self-esteem yang rendah, tetapi ada kalanya seseorang mempunyai self-esteem yang tinggi. Menurut Coppersmith pada tahun 1967, ada 4 komponen yang menjadi sumber dalam pembentukan self-esteem individu. Keempat komponen itu adalah keberhasilan atau successes, yang kedua itu adalah nilai-nilai atau value, yang ketiga ada aspirasi-aspirasi atau aspiration, dan berikutnya pendekatan dalam respon penurunan penilaian terhadap diri sendiri atau defenses. Faktor yang mempengaruhi self-esteem. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi self-esteem seseorang, antara lain adalah genetik. Selain itu, pengalaman masa lalu juga dapat membentuk dasar self-esteem seseorang. Berikut beberapa faktor yang juga dapat mempengaruhi self-esteem seseorang, antara lain adalah keterbatasan fisik yang dimiliki, pandangan orang lain terhadap individu tersebut, pemikiran individu itu sendiri, dan penyakit. Penyakit ini kayak mungkin penyakit bawaan kayak gitu dari lahir. Jadi uh, terkadang itu menurut saya pribadi, remaja zaman sekarang itu atau di masa ini banyak banget remaja yang kurang sadar akan dirinya sendiri, atau lebih tepatnya suka membanding-bandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Nah, menurut saya itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya self-esteem remaja pada saat ini. Gitu. Lanjut, harga diri rendah dapat mengindikasikan remaja atau individu tersebut memiliki penyimpangan atau keterbatasan tertentu. Dan banyak penelitian yang menyatakan bahwa self-esteem dapat berubah dan cenderung menurun pada masa remaja, khususnya remaja perempuan. Tetapi hingga saat ini, belum ada pernyataan yang tegas tentang hal tersebut. Bagaimana cara meningkatkan self-esteem? Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan self-esteem pada remaja, antara lain adalah mengenali diri sendiri. Dengan cara individu mengenal dirinya sendiri, ia akan tahu apa kelebihan yang ia punya. Dengan cara seperti itu, diharapkan bisa menutupi bahkan memperbaiki kekurangan yang individu miliki dengan kelebihannya. Yang kedua, tidak membandingkan diri. Fokuslah terhadap diri sendiri dan berhenti untuk membandingkan apapun itu dengan orang lain. Yang ketiga, menentukan tujuan hidup. Banyak remaja yang tidak memiliki tujuan hidup dengan alasan belum sempat terpikir dan sebagainya. Maka dari itu, mulailah tentukan tujuan hidupmu. Dengan adanya tujuan hidup,
maka seseorang individu akan lebih bersemangat untuk menjalani hidupnya. Seperti itu. Ah, Yang seperti yang saya bilang, ah, banyak remaja yang self esteemnya rendah itu karena mereka sering membandingkan diri mereka dengan diri orang lain gitu. Maka dari itu lebih baik kita uh, tidak membandingkan diri kita terhadap atau sama orang lain. Cobalah lebih bersyukur, lebih terima diri sendiri, mempelajari diri sendiri, mempelajari kelebihan diri kita sendiri, mempelajari kekurangan diri kita sendiri, mungkin dengan cara kita mengerti atau mengetahui kelebihan kita itu apa sih, kekurangan kita itu apa sih, gitu. Jadi diharapkan dengan kita tahu hal seperti itu, kelebihan yang kita miliki bisa kita tingkatkan lebih lagi dan kekurangan yang kita miliki bisa kita minimalisir sekecil mungkin. Berikutnya agak bermasalah. Maaf ya. Nah, ini apa sih untungnya mempunyai self esteem yang baik? Dengan mempunyai self esteem yang baik dapat membuat seseorang individu lebih menghargai apa yang dilakukan orang lain. Dengan begitu, individu tersebut lebih memiliki pikiran yang terbuka dan diharapkan dapat belajar dari hal tersebut. Kayak gitu. Jadi, menurut saya pribadi, eh, terkadang banyak remaja saat ini itu yang sekiranya mereka mempunyai self esteem yang baik, tetapi uh, tidak jarang juga mereka tidak bisa menghargai pemikiran orang lain seperti itu. Jadi dengan uh, kita paham self esteem itu apa, kelebihan diri kita itu apa, kekurangan diri kita itu apa, diharapkan kita semua atau teman-teman semua bisa belajar lebih lagi tentang self esteem itu apa, um, tentang bagaimana sih caranya kita kita bisa mempertahankan self esteem kita walaupun mungkin di keadaan tersebut tidak mendukung gitu untuk kita meningkatkan self esteem diri kita gitu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.